sama-sama mendapatkan edukasi yang luar biasa dalam hal product knowledge, yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan edukasi yang luar biasa dari Ibu Dr. Raulina Siregar, ya, di mana sekilas tentang beliau adalah merupakan kepala dari Poliklinik Badan BPOM, kemudian juga di Kemenkes beliau pernah sampai dengan pensiun, kemudian juga sebagai dokter karyawan perusahaan farmasi di PT Beckham, kemudian juga sebagai dokter konsultan di berbagai perusahaan network marketing, dan yang luar biasanya saat ini beliau adalah merupakan dokter konsultan dari perusahaan kita PT Maximax Sukses Makmur. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar dengan beliau, dan beruntung sekali di tengah kesibukan beliau berkenan ya berkesempatan untuk berbagi mengedukasi kita. Dan mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Dr. Raulina Siregar. Silakan Ibu Dr. Halo, semangat Pak pagi ya. Meskipun malam tapi semangat pagi, Ibu Dokter. Yo. Merdeka ya. Merdeka. Merdeka 17 Agustus. Ya, tolong di-mute-kan dulu tuh, masih kedengaran suara-suaranya. Ya. Oke. Kita kan sudah berapa minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai produk kita ya. Mengenai indikasinya, mengenai isinya, mengenai komposisinya dan kegunaannya. Jadi malam hari ini kita akan mereview kembali, atau saya akan mereview kembali apa sih indikasi dan komposisi dari hubungan indikasi dan komposisi dari produk kita. Dan sesudah itu kita akan ada tanya jawab ya. Jadi dipersiapkan, kalau ada mau bertanya silahkan dari sekarang, nanti langsung aja ya bertanyaannya, bukan di chat ya, jadi supaya lebih hidup ya kita. Jadi saya akan share screen dulu ya. Oke. Ya, kita mulai dari yang paling top ya, dari produk kita, yaitu Maxibus. Maxibus kita tahu ya, komposisinya terdiri dari matcha, ginseng, cordyceps, kopi, dan multivitamin dan mineral. Jadi kita malam ini akan membicarakan untuk mengingat kembali, untuk supaya kita lebih mengenal akan produk kita. Saya akan mengambil membuat suatu lebih detail lagi mengenai manfaatnya. Jadi supaya pada waktu memperkenalkan produk ini kepada konsumen, Bapak Ibu, Anda sekalian, jadi nggak bingung ya. Kalau minggu yang lalu terlalu banyak ilmiahnya, mungkin agak membingungkan. Sekarang saya lebih persingkat kembali apa sih manfaat Maxibus. Dan kita tahu ya bahwa Maxibus ini terdiri dari 5 komponen, yaitu yang saya tadi sebut matcha, ginseng, cordyceps, kopi, multivitamin, dan mineral. Jadi manfaat pertama adalah memperbaiki tingkat energi, stamina, dan daya tahan tubuh. Seperti topik dari Maxibus adalah menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Yang berfungsi sebagai memperbaiki tingkat energi, stamina, dan daya tahan tubuh kita ini, atau tubuh kita, yaitu ada di matcha, di ginseng, di kopi. Supaya tahu saja, di matcha itu karena dia mengandung karbohidrat, vitamin banyak ya, juga protein, dan
demikian juga di ginseng, di kopi. Inilah yang memperbaiki energi dan stamina kita dan daya tahan tubuh kita karena tingginya kandungan antioksidannya. Kita tahu ya, daya tahan tubuh antioksidan itu berperan penting dengan juga vitaminnya, multivitamin. Lalu manfaat yang kedua dari Maxibus adalah meningkatkan pertumbuhan otot. Ini ada di ginseng. Jadi ginseng ini mengandung suatu zat yang membantu pertumbuhan otot kita, otot-otot tubuh kita. Dan ini ada di ginseng dan ada di matcha, juga ada di red beet. Jadi selain ginseng, di matcha juga ada, di red beet juga ada. Jadi begitu kuatnya komposisi dari produk ini karena mengandung ginseng, matcha, dan red beet dan kopi ya. Jadi ini semua membantu pertumbuhan otot. Jadi sangat kuat sekali seperti yang waktu itu kita membicarakan mengenai herbal bahwa ada sinergis ya, ada saling membantu. Satu zat yang ini membantu secara sinergis sehingga produk ini jadi lebih kuat ya. Lalu ketiga, meningkatkan imunitas. Di mana meningkatkan imunitas ini ada di ginseng, cordyceps, dan di multivitamin. Jadi di ginseng dan cordyceps dan multivitamin kita tahu imunitas bisa meningkat karena banyaknya vitamin, juga karena tingginya antioksidannya. Lalu manfaat keempat, dia meringankan stres. Di produk komposisi mana saja yang meringankan stres ini? Di ginseng, di cordyceps, multivitamin dan mineral. Jadi di sini terutama vitamin B1, B6 itu mempengaruhi saraf ya, mempengaruhi saraf di susunan saraf pusat kita. Jadi ini mempengaruhi stres, tingkat stres sehingga menurunkan stres. Jadi ini berguna juga untuk orang-orang yang dalam keadaan stres, apalagi pada keadaan sekarang pandemi ini banyak sekali yang stres ya. Lalu manfaat yang kelima, memperbaiki kesehatan tulang. Yang memperbaiki kesehatan tulang ini ada di matcha, di multivitamin, dan di mineral. Dan ini memperbaiki kesehatan tulang, yaitu kalsiumnya ya, itu untuk perbaikan tulang. Ada di matcha, di multivitamin. Terus keenam, manfaat keenam, meningkatkan libido dan kesehatan seksual. Nah, ini yang sangat penting dari produk ini. Ini ada di komposisi, ada di produk kita ini ada di matcha, di ginseng, dan di cordyceps. Jadi kopi juga ada, karena dia juga meningkatkan ya. Karena adanya oksidasi nitrat, di mana ini akan mempengaruhi, melebarkan pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah yang ada di alat kelamin itu akan melebar, sehingga darah banyak ke situ, itu yang menyebabkan ereksi ya. Jadi ini yang menyebabkan meningkatkan libido dan kesehatan seksual. Jadi karena adanya oksidasi nitrat yang fungsinya adalah melebarkan pembuluh darah. Nah, ini yang menyebabkan bisa ereksi. Karena ereksi terjadi karena darah banyak ke situ sehingga
alat kelamin laki-laki atau yang disebut penis akan tegang jadinya ya. Yang ketujuh, memperkuat organ reproduksi. Ini adanya di matcha cordyceps. Jadi karena mereka ada hormonnya. Nah, jadi ini mempengaruhi hormon organ reproduksi. Di matcha dan di ginseng juga ada. Seperti kita tahu, ginseng itu juga sangat berpengaruh pada organ reproduksi. Lalu manfaat ke-8 adalah antioksidan dan antiinflamasi. Ini adanya di matcha, cordyceps, dan multivitamin. Juga ya antioksidan ini adalah yang anti radikal ya. Jadi dia anti radikal bebas. Jadi ini sangat berfungsi untuk detox dan juga untuk penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit jantung, asma, penyakit hipertensi, dan kanker, dan juga pada antiinflamasi, jadi anti peradangan. Lalu yang ke-9, dia memperbaiki sirkulasi darah dan metabolisme. Ini ada di kopi dan di ginseng. Ini karena adanya zat besi dan kalium. Ini mempengaruhi pembentukan darah dan menyebabkan sirkulasi darah bagus, dan juga berpengaruh pada dia bisa menghancurkan yang menyumbat pembuluh darah, dan ini juga akan memperbaiki sirkulasi darah dan metabolisme tubuh kita. Itulah tadi manfaat Maxibus. Yang ke-9, memperbaiki sirkulasi darah dan metabolisme ada di ginseng dan kopi. Nah, ini yang tadi saya terangkan bahwa dia mempunyai asam yang menghancurkan akan sumbatan pembuluh darah sehingga jadi sirkulasi darah jadi bagus ya, jadi sirkulasi darah jadi tidak ada hambatan, jadi bagus. Yang ke-10, memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Ini ada di ginseng, cordyceps, multivitamin, dan mineral. Jadi ini juga sangat kuat ya, karena ada multivitamin lagi, dan ada multivitamin dan mineral. Ini juga memperbaiki kesehatan fisik dan mental kita. Lalu ke-11, mengatur kadar gula darah. Di komposisi di produk ini adalah yang bisa ikut mengatur kadar gula darah adalah ginseng, cordyceps, kopi. Dia mempengaruhi insulin, menaikkan insulin, sehingga jadi insulin kita tahu adalah yang mengatur kadar gula darah. Jadi ini juga bagus sekali untuk penyakit diabetes ya, menurunkan kadar gula darah. Lalu yang ke-12, manfaat yang ke-12 adalah menurunkan kolesterol. Ini ada di matcha dan di kopi. Ini juga karena adanya asam lemak. Nah, asam lemak ini akan menghancurkan kolesterol, terutama kolesterol yang jahat, yang LDL. Ini ada di matcha dan di kopi. Jadi manfaat Maxibus ini bisa juga untuk menurunkan kolesterol. Lalu yang ke-13,
menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Ada di Cordyceps. Yang tadi seperti saya bilang bahwa dia bisa meluruhkan yang menyumbat pembuluh darah sehingga tidak ada sumbatan, jadi membantu penyakit jantung koroner. Ya, kita tahu penyakit jantung koroner adalah karena adanya sumbatan di pembuluh darah jantung. Inilah tadi manfaat Maxibus. Kita selanjutnya akan ke Maxibio. Kita tahu Maxibio adalah minuman anti-aging dan pencerah kulit. Dan kita tahu bahwa komposisi dari Maxibio adalah bunga sakura 1, 2 vitamin C, 3 kolagen, 4 jojoba oil, 5 L-glutathione, 6 red beet, dan 7 adalah astaxanthin. Itu minggu yang lalu kita pelajari, jadi ada 7 ya, ada 7. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih hubungannya komposisi dan indikasinya. Jadi fungsi utamanya dari Maxibio ini, seperti kita tadi tahu bahwa itu minuman anti-aging dan pencerah kulit. Tapi selain ini juga ada dia manfaat yang lain ya. Yang terutama adalah anti-aging atau mencegah penuaan dini. Ini ada di bunga sakura, vitamin C, kolagen, glutathione, astaxanthin. Waduh, ini hebat sekali ya. Jadi ada di 6 komposisi. Jadi hampir semuanya komposisi mengandung anti-aging. Karena apa? Seperti kita tahu, glutathione itu adalah untuk antioksidan, the master of antioksidan. Sebetulnya tubuh kita sendiri juga punya glutathione ini. Tapi dengan perkembangan dan dengan perkembangan umur, ini akan menurun. Jadi setiap individu pasti perlu glutathione ini. Dan kita tahu penuaan dini itu juga disebabkan oleh radikal bebas ya. Jadi ini tadi yang saya sebut bunga sakura, vitamin C, kolagen, glutathione, astaxanthin ini mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi sangat hebat ini untuk anti-agingnya. Jadi supaya tahu bahwa Maxibio ini bagus sekali untuk anti-aging ya, dan untuk kecantikan. Lalu kedua, manfaatnya adalah mengangkat sel mati sehingga wajah kembali putih dan cerah. Ini ada di bunga sakura, vitamin C, jojoba oil, dan astaxanthin. Ini karena mengandung melatonin di bunga sakura dan di jojoba oil. Mengandung melatonin di mana fungsi dari melatonin ini adalah menghambat melanin. Melanin ini yang menyebabkan pigmen dari kulit kita. Jadi dia pigmentasi dari kulit kita. Jadi kalau banyak melaninnya, maka terjadi hiperpigmentasi atau yang disebut flek-flek itu ya, apa yang hitam-hitam itu. Di wajah kita ada flek-flek hitam, itu adalah karena hiperpigmentasi kalau secara kedokterannya, medisnya, secara medis. Jadi itu karena melanin ini yang membuat wajah kita jadi hitam. Jadi ada titik-titik hitam. Nah, di sini ada melatonin ini di bunga sakura, di astaxanthin, jojoba oil, dan vitamin C. Yang ketiga, meningkatkan kolagen dalam kulit. Ini adanya di bunga sakura, kolagen, jojoba oil.
Ini karena adanya fatty acid. Fatty acid ini dia dirubah dari kolagen. Jadi kolagen dalam tubuh di kulit kita ini akan dirubah menjadi fatty acid, dan ini menyebabkan meningkatkan kolagen dalam kulit kita. Dan fungsi dari kolagen kita tahu untuk supaya kulit jadi tegang ya. Kalau kolagennya banyak, jadi wrinkle-wrinkle atau apa namanya, kerutan itu tidak terjadi, karena sama kolagen ini kulit kita tuh ditarik gitu, dipenuhi. Jadi kalau yang kerutan itu karena kolagennya kurang. Nah, di bunga sakura, kolagen jojoba oil ini ada kandungan yang menyebabkan kolagen dirubah menjadi fatty acid ya. Lalu keempat, menjaga kulit tetap elastis. Nah, ini adanya di bunga sakura, vitamin C dan kolagen. Nah, ini juga menyebabkan kulit jadi bagus ya. Elastis itu artinya tidak kaku, dan hidrasinya jadi bagus gitu. Yang disebut bening ya, jadi bagus. Orang-orang bilang jadi glowing, bening. Ini karena elastisitas kulit kita tetap ada. Lalu dia menangkal radikal bebas. Jelas kita tahu ya, radikal bebas itu kan ditangkal atau anti radikal bebas adalah antioksidan yang tinggi. Bunga sakura, vitamin C, glutathione, dan red bean ini antioksidannya sangat tinggi. Dan ini yang akan membantu mengatasi penyakit-penyakit degeneratif, penyakit penuaan ya, penyakit kanker. Ini ditangkal oleh radikal bebas ini yang ada di bunga sakura, vitamin C, glutathione, dan red bean. Lalu keenam, dia meningkatkan kekebalan imun tubuh. Kita tahu bahwa kekebalan imun tubuh itu dibantu oleh vitamin ya. Jadi terutama vitamin C ya, juga glutathione. Dia mengandung banyak vitamin dan mineral. Jadi sangat meningkatkan kekebalan imun tubuh kita. Jadi ini bisa dipakai juga pada saat-saat pandemi sekarang, di mana kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita ya untuk melawan COVID ini. Jadi Maxibio ini bagus sekali untuk kita gunakan pada saat pandemi ini. Jadi kita terangkan kepada konsumen karena dia banyak vitaminnya, multivitamin juga ada ya. Lalu ketujuh, mencegah serta membantu menghilangkan jerawat maupun bekas jerawat. Ya, ini ada di bunga sakura, vitamin C, kolagen, jojoba oil, dan glutathione. Karena mempunyai anti-inflamasi atau anti radang. Jadi ini mencegah ya, atau membantu menghilangkan jerawat dan maupun bekas jerawat. Jadi bisa dipakai, dioleskan ya, dikasih air sedikit, lalu dioleskan ke jerawatnya. Nanti ada testimoninya tentang ini. Lalu kedelapan, dia meningkatkan kesehatan indera penglihatan. Ini hanya ada di astaxanthin. Jadi dia bisa di astaxanthin dan di vitamin C. Dia dapat mencegah katarak ya. Kita tahu katarak itu adanya selaput di lensa mata kita. Jadi
ini bagus juga Maxibio untuk mencegah katarak. Boleh juga diberikan kepada orang-orang yang udah di atas 40 karena kemungkinan katarak itu terjadi pada usia-usia 40 ke atas. Jadi bisa juga ini untuk pencegahan Maxibio ini. Lalu ke-9, manfaat ke-9, mengurangi sakit sendi pada rematik. Ini adanya di vitamin C, astaxanthin, dan glutathione. Ini mereka mengandung suatu asam yang mengurangi rasa sakit di sendi dan rematik. Juga mengandung kalsium, di mana itu juga membantu anti peradangan, karena kita tahu rematik adalah peradangan pada sendi tulang. Jadi vitamin C dan astaxanthin ini membantu mengurangi sakit sendi pada radang sendi ya, atau yang disebut rematik. Ke-10, dia menurunkan tekanan darah. Kita tahu kan waktu minggu yang lalu saya terangkan bahwa vitamin C yang orang belum begitu tahu, dia itu sangat membantu dalam menurunkan tekanan darah. Vitamin C ini salah satu dari zat yang bisa menurunkan tekanan darah. Dan juga di red beet. Di red beet juga mempunyai suatu zat yang bisa menurunkan tekanan darah. Yang ke-11, membangun pembentukan tulang, gigi, sendi, dan otot. Ini ada di kolagen dan vitamin C. Dia membantu pembentukan tulang, gigi, sendi, dan otot. Jadi ini juga bagus untuk orang-orang yang di atas 40 ya, karena pembentukan tulangnya, apalagi pada wanita-wanita yang mau menopause, pembentukan tulang itu sangat dipengaruhi karena hormon estrogennya sudah mulai menurun. Jadi perlu juga giginya. Lalu sendi dan otot itu kan penyakit-penyakit degeneratif. Jadi ini penting sekali kolagen ini. Jadi Maxibio ini juga bagus ya untuk pencegahan. Lalu ke-12, meningkatkan daya ingat atau fungsi otak. Konjektifnya ya. Ini ada di glutathione dan red beet. Ini juga adanya suatu zat di mana glutathione dan red beet ini membantu untuk meningkatkan daya ingat atau fungsi otak. Manfaat yang selanjutnya, dia meningkatkan stamina. Kita tahu stamina itu dari energi ya. Red beet ini membantu pembentukan energi dari pemecahan karbohidrat. Jadi red beet ini sangat membantu. Lalu ke-14, meningkatkan kesehatan pencernaan. Ada di red beet ini. Red beet ini membantu proses pencernaan. Dia mempunyai suatu enzim yang membantu meningkatkan kesehatan di pencernaan kita. Jadi ini juga bisa ya untuk kalau ada masalah di kesehatan pencernaan, bisa dipakai Maxibio ini. Ke-15, dia mengatasi diabetes tipe 2. Karena red beet ini dia membantu untuk meningkatkan produksi insulin. Jadi kita tahu diabetes tipe 2 yang didapat ya, jadi karena lifestyle di mana makanannya sangat banyak yang sekarang karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi, sehingga
Redbit ini membantu untuk meningkatkan insulin, karena insulin ini kan yang akan membantu untuk menurunkan glukosa yang akan dibawa ke otot, ke liver, dan ke sel-sel tubuh. Di Redbit ini ada. Jadi sangat bagus juga untuk orang yang diabetes tipe 2 terutama. Karena kalau tipe 1 kan insulinnya sudah nggak ada ya. Jadi Redbit ini kurang membantu untuk yang tipe pertama, 1. Lalu ke-16, dia bisa juga membantu menurunkan berat badan. Karena Redbit ini di dalamnya juga mengandung asam lemak yang membakar lemak, jadi menurunkan berat badan. Karena lemaknya jadi berkurang. Itulah tadi Maxi Bio. Nah, nanti kita ini ada testimoni dari Ibu Sumarmi. Ini dia nanti yang akan bicara ya, Ibu Sumarmi ya nanti ya. Atau sekarang aja Ibu Sumarmi mau bicara? Bagaimana? Ya, silakan Ibu Sumarmi. Halo. Ya, silakan Ibu Sumarmi. Oh iya. Semangat pagi teman-teman semuanya, Mitra Semangat Maxmed. pagi. Semangat pagi, Ibu Sumarni. Pagi. Wabarakatuh. Pagi, semangat pagi. Saya kenalkan Ibu Sumarmi dari Bekasi nih, teman-teman. Ini yang saya kirim ke dokter Paulina ini itu kejadiannya ya udah pernah saya share ke grup. Nah, itu kan awal bulan puasa, malam tanggal 1 bulan puasa, saya jatuh dari motor, yaitu muka saya itu awalnya mukanya agak memar itu, terus di pipi sebelah kiri itu banyak ini dok, banyak pasir yang masuk ke ini, ke apa itu, ke Pori-pori. ke pori-pori gitu. Ya. Ya, itu banyak banget di sini tuh. Nah, setelah 3 hari saya sangat terus saya apa nih di massage gitu loh dok. Jadi ya. dikeluarin pasir-pasirnya, alhamdulillah memarnya terus berkurang. Nah itu luka itu dalam waktu berapa hari saja itu dikasih Maxibio dan saya minum terus itu dok, 1 hari cuma 1 gitu. Ya bagus. Nah kalau untuk produk Maximed ini saya udah oke banget karena dari dulu istilahnya saya kan memang member lama ya dok. Saya member lama, awalnya itu saya salah gitu. Karena saya itu dulu miom dok. Oh ya. Nah miom itu. Itu di unmute. Ya udah. Saya 5,75 dok awalnya. Ya. Nah, saya ketemu Maxibio ini, cobainlah saya kan gitu. Memang saya berniat untuk tidak minum kimia, obat dokter gitu ya, gitu. Akhirnya saya sebulan minum, kontrol lagi, itu kejadian 3,5. Lah dokter itu begini. Lah ini minum apaan? Kok cepet banget? Cuman dalam waktu 1 bulan, dah gitu dok. Awal saya minum Maxibio loh dok ini. Oh ya. Udah saya teruskan gitu loh dok sampai sekarang isinya udah normal lagi, udah normal. Waduh, tepuk tangan ya. Nah, prediksi dokter Sarep itu habis melahirkan kan umur 38 itu dok. Ya. Ini paling 2 tahun lagi menopause gitu kan? Ya. Nah,
akhirnya sampai sekarang itu udah hampir 50 bulan bulan Februari besok, Dok. Ya, Itu ya. masih lancar. Sisanya setiap lancar banget, enggak seperti inilah awal-awal kita mens, Ya. produk itu. Ya alhamdulillah. Terima kasih dikenalkan dengan produk Maximax ini gitu loh, Dok. Ya. Minum Maxibus ya? Minum Maxibus juga. Maxibius saja, Ya. Dok. Tapi kalau Maxibox itu kalau saya terasa nyesek. Kalau terasa nyesek baru saya minum Maxibus gitu. Kalau nggak cuman andalan Maxi Slim aja, Dok, gitu. Oke. Ya, terima tepuk kasih tangan untuk Pak Sumarmi. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk testimoninya. Ya. Sekarang kita lanjut ke Maxi Slim ya. Maxi Slim. Ya, kita tahu Maxi Slim ini minuman nutrisi peramping tubuh. Peramping tubuh ya. Jadi untuk langsing dan untuk kurus ya. Seperti yang waktu itu saya terangkan, kalau yang sudah di atas 60 ya maunya kurus, bukan lagi langsing, tapi kalau yang di bawah yang masih muda-muda maunya ramping atau singset ya, langsing. Ya, kita tahu bahwa Maxi Slim ini terdiri dari 6 komponen komposisi. Yaitu saya ulang kembali supaya kita lebih lagi ingat, Garcinia cambogia, 2 prebiotik, 3 psyllium husk, 4 oat, 5 buah dan sayuran, 6 L-carnitin. Jadi manfaat Maxi Slim kita tahu, 1, menurunkan berat badan dan mencegah rasa lapar. Ini karena adanya di Garcinia cambogia, prebiotik, oat, buah-buahan dan sayuran. Di Garcinia cambogia dia mengandung HCA atau yang disebut hydroxycitric acid. Dia ini merubah kalori menjadi glikogen. Nah, ini yang menyebabkan berat badan turun ya. Kalori yang masuk yang kita makan dirubah jadi glikogen. Jadi berat badan kita akan menurun ya. Lalu dia mencegah rasa lapar. Rasa lapar ini karena serotonin meningkat dalam otak. Jadi rasa lapar ini akan berkurang ya, karena serotonin dalam otak ditingkatkan. Jadi kalau serotonin turun, itu akan membuat kita menjadi cepat lapar, rasa lapar. Nah, di produk ini serotoninnya dinaikkan sehingga rasa lapar hilang. Jadi adanya di Garcinia cambogia, di prebiotik, oat, buah-buahan dan sayur. Prebiotik kita tahu bahwa dia juga membantu dibentuknya mikroba yang baik di dalam usus kita sehingga pencernaan kita juga jadi bagus ya. Jadi apa yang kita makan pencernaannya bagus, maka diserap, yang berguna saja, yang tidak berguna dibuang. Itu juga akan menurunkan berat badan. Ada di oat, kalau di oat itu dia akan memecah lemak. Demikian juga buah-buahan dan sayuran, dia juga akan meningkatkan serotonin sehingga rasa lapar hilang. Lalu manfaat kedua adalah sebagai minuman nutrisi. Kita tahu ya, di Garcinia cambogia, di oat, di buah-buahan dan sayur itu banyak vitamin, banyak mineral, jadi nutrisinya tinggi, juga ada karbohidratnya, ada protein ya. Jadi nutrisinya tinggi ya. Lalu ketiga, dia menaikkan imunitas.
dia menaikkan imunitas ada di Garcinia cambogia, Psyllium harx, buah dan sayuran. Kita tahu imunitas juga ditingkatkan dengan multivitamin, ya, vitamin dan antioksidan. Ini semua ada di Garcinia cambogia, di Psyllium harx, di buah dan di sayuran. Yang keempat, antioksidannya tinggi. Manfaat dari Maxislim ini karena antioksidan ini ada di Garcinia cambogia, di Psyllium harx, di oat, di buah dan sayuran, ya. Jadi sangat tinggi sekali karena empatnya ini banyak mengandung antioksidan. Jadi bagus sekali ini untuk anti radikal bebas, ya. Juga kelima, dia sebagai detox. Sebagai detox adanya di Garcinia cambogia, di oat. Nah, dia berfungsi untuk mendetoks toksin-toksin yang ada di saluran pencernaan kita dan dibuang. Jadi ini juga akan membantu dalam proses pencernaan kita, sehingga ini juga mempengaruhi dalam menurunkan berat badan. Keenam, dia melancarkan pencernaan, terutama yang sembelit, ya. Jadi dia ada di Garcinia cambogia, di prebiotik, Psyllium harx, di oat, di buah dan sayuran. Ini semua membantu pencernaan, terutama prebiotik, ya. Dan di oat, di buah dan sayuran, ini membantu sekali untuk yang menderita sembelit atau susah buang air besarnya. Dan ini akibatnya akan melancarkan pencernaan, jadi metabolisme kita juga jadi baik, ya. Ini juga sangat berpengaruh pada penurunan berat badan. Manfaat yang ketujuh, dia mengatasi diabetes. Ini ada di Garcinia cambogia, Psyllium harx, oat, buah, sayuran, dan prebiotik. Wah, ini juga bagus sekali, ya, untuk penderita diabetes karena banyak sekali nih di berapa komponen nih. Ada 5 komponen, semua mengandung zat yang membantu untuk terbentuknya insulin, membantu produksi dari insulin. Kita tahu diabetes karena ada kerusakan di pankreas, ya, di sel beta pankreas yang membentuk insulin. Jadi di sini dibantu jika insulin diproduksi. Jadi fungsi dari insulin ditambah, dibantu. Lalu ke-8, dia mengatur kolesterol. Ini juga banyak ada di Garcinia cambogia, di Psyllium harx, di oat, buah dan sayuran. Wah, ini sangat membantu sekali, ya. Kolesterol kita tahu, terutama kolesterol yang jahat, itu juga mempengaruhi metabolisme kita dan juga membantu orang-orang yang kolesterolnya tinggi. Ini juga membantu penumpukan lemak, mengurangi penumpukan lemak di otot-otot kita. Ke-9, mencegah penyakit jantung dan hipertensi. Garcinia cambogia, di oat, di buah dan sayur, juga di L-carnitin. Ini terutama yang tadi saya sebut karena kolesterol yang jahat dikurangin, ya, jadi menurun, maka ini kolesterol LDL ini kan yang menyebabkan terbentuknya arteriosklerosis atau
atau sumbatan di aliran darah. Nah, sumbatan aliran darah ini kan mempengaruhi terjadinya penyakit jantung dan hipertensi. Jadi dengan adanya ini komposisi ini mencegah penyakit jantung dan hipertensi. Jadi bagus juga ya untuk pencegahan si Maxlem ini. Lalu ke-10 mengatasi depresi di Garcinia cambogia juga karena adanya vitamin B1, B6, juga adanya suatu zat-zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi dari rasa nyaman dan aman dari tubuh kita. Jadi orang yang depresi bagus nih untuk Maxlem ini. Bisa diatasi. Ke-11, mengatasi keluhan pegal-pegal, keletihan, lemah syaraf, adanya di Garcinia cambogia juga. Ini juga karena vitamin B1, B6 itu semua sangat mempengaruhi ya. Juga adanya kalsium, adanya mineral-mineral, ini mempengaruhi keluhan pegal-pegal, keletihan, dan lemah syaraf. Yang ke-12, prebiotik. Jelas kita tahu tadi bahwa prebiotik adalah mempengaruhi pembentukan dari mikroba yang baik di usus kita, sehingga membantu dalam pencernaan. Kalau pencernaan bagus, maka metabolisme bagus, jadi berat badan juga akan menurun, membantu penurunan berat badan. Lalu ke-13 manfaatnya lagi adalah membangun massa otot. Ini ada di L-karnitin. Ya, kita tahu dari minggu lalu bahwa L-karnitin ini sangat membangun massa otot. Dia jadinya orangnya langsing atau kurus, tapi fat karena otot-ototnya dibangun ya oleh karnitin ini. Jadi tidak kendor. Jadi kurusnya kurus yang fat bagus. Apalagi dibantu dengan olahraga yang baik. Ini akan menghasilkan suatu pelangsingan atau perampingan yang sangat baik. Lalu ke-14 dia manfaatnya membangun kesehatan otak di L-karnitin ini. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa dia mempunyai suatu zat yang membantu supaya otot-otot sel-sel saraf di otak kita dibantu menjadi sehat ya. Dan karena tadi aliran darah juga bagus, sehingga aliran darah ke otak juga bagus, jadi kesehatan otak kita juga jadi bagus. Demikianlah rangkuman atau review dari manfaat dan indikasi dari produk kita. Jadi sekarang kita sampai kepada acara tanya jawab. Silahkan yang mau tanya boleh langsung. Saya Dok. Lebih baik langsung, jangan chat ya. Saya Dok mau tanya Dok. Ya silakan, Ibu Novi. Iya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya alhamdulillah saya Bu Novi. Saya tinggal di Bojonggede. Saya mau tanya nih Dok, ada konsumen, cara mendampingi konsumen yang selama ini dia konsumsi Maxibus, terus tapi karena mungkin dia pekerja keras, dia tuh gak seimbang Dok, jadinya gak seimbang antara keperkasaannya dengan tubuhnya gitu, seperti itu. Terus baiknya saya sebagai pendamping untuk menyampaikan produk apa lagi nih, diminumnya seperti apa, cara yang baiknya, terus didampingin dengan apa supaya sinkron gitu,
sinkron Apa dengan maksudnya dengan tadi kurang jelas? Apa bahwa tidak sinkron antara apa ini? Coba jelas deh, nggak apa-apa. jadi Nggak apa-apa, Bu. Antara apanya? antara keperkasaan ya, Ya. dengan tubuh gitu. Kadang tubuhnya tuh udah lelah gitu, tubuhnya tuh lelah. Jadi ya udah istrinya dianggurin aja lah gitu, karena tidak apa ya namanya, tidak sinkron antara Jadi dia kurang fit gitu. kekuatan tubuhnya dengan kondisi tubuhnya itu gitu. Oh ya, oke. Belum Dia maksibusnya dia minum berapa sehari? Satu, satu. tapi itu minum satu setelah 2 hari sekali gitu, karena kan percuma ya dia dia minum burungnya bangun tapi tenaganya nggak ada gitu, jadi udah nggak usah katanya gitu, seperti itu. Oke. Kalau gitu kita tambahkan ke dia Maxibio 3 kali, suruh minum Maxibio 3 kali. Lalu Maxibusnya boleh setengah atau gitu. Ya, tapi kalau keperkasaannya bagus ya boleh 2 hari sekali, atau kalau dia lagi mau ya, karena berarti Maxibusnya bagus bekerjanya pada dia, jadi dia cocok. Jadi nggak apa-apa, cuman dia tidak fit ya, berarti kan kurang tadi staminanya kan. Di Maxibio ada, di Maxislam juga ada. Dia orangnya kurus atau gemuk? Kurus. Oh kurus, kalau gitu Maxibio aja 3 kali ya, suruh 3 kali Maxibionya. Maxibusnya dia 2 hari sekali atau setengah sekali. Tapi kalau dia masih ini ya sebaiknya di staminanya aja dulu ditingkatkan. Ya. Di Maxibio-nya ya. Ya, mungkin kan dia capek ya, kerja keras katanya kan. Jadi perlu vitamin. Nah, kan di Maxibio tadi kan banyak kan vitaminnya. Iya. Jadi dia minum Maxibio dulu deh 3 kali ya. Siap. Nggak apa-apa, 3 kali 2 juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Pagi dengan malam gitu kali ya. Pagi dengan malam. Pagi, siang, malam. Oh, harus 3, Dok. 3 kali. Ya, karena dia kan sangat kurang vitalitasnya kan. Iya. Sedangkan itunya bagus kan untuk penisnya. Ereksinya bagus. Tapi tubuhnya lelah ya. Dan seperti tadi saya bilang kan juga Maxibio kan untuk mengatasi stres ya. Mungkin juga dia stres ya kan. Dalam pekerjaan berat dia stres. Jadi Maxibio-nya dulu dinaikin 3 kali. 3 kali. Ya. Ya, nggak apa-apa. 2 juga nggak apa-apa, 3 kali 2. Untuk pertama ya. Satu lagi, Dok. Satu lagi. Boleh. Ketika minum Maxibio dicampur dengan susu beruang atau susu Beer Brand itu bagus nggak, Dok? Ketika diminumnya malam hari? Nggak apa-apa, tapi si Maxibio-nya jangan dikocok di susunya. Dipisah. Dia tetap dengan air. Ya. Baru minum Beer Brand nggak apa-apa. Tapi jangan dikocok di Beer Brand-nya. Oh, seperti itu. Iya. Karena nanti ada komponen yang bersatu jadinya kan kita nggak tahu. Jadi kalau dengan air kan nggak ada komponen lain. Sedangkan kalau Beer Brand kan udah pasti ada komponen lain yang kita tidak tahu. Totonya dia yang saya bilang tadi, yang waktu saya terangin tentang herbal, dia saling menolak gitu. Jadi, tapi kalau diminum sesudahnya ya nggak apa-apa ya. Baik, Dok. Jadi memang nggak boleh dicampur ya? Nggak boleh, pisah-pisah. Harus dengan air. Iya kan, diseduh dengan air kan? Saya beberapa hari ini mencoba dengan susu Beer Brand itu dengan Maxibio sebagai serum, Dok. Tapi itu memang hasilnya sangat-sangat luar biasa, Dok. Begitu 15 menit dicuci muka itu wajah tuh beda dengan serum yang lain, lebih cerah gitu. Makanya saya menceritakan itu kepada konsumen,
kenapa saya jatuh cinta dengan Maxibu itu seperti itu gitu. Oh iya, kalau buat di luar kan nggak apa-apa. Kalau Ya. buat di luar, tapi kalau buat diminum, Tidak. karena kan lain ya. Kalau buat diminum itu kan komposisinya jadi bisa berubah. Kalau buat luar nggak apa-apa. Salah. Iya. Serum, jadi serum yang walaupun standar ya maksudnya, tapi hasilnya itu seperti harga serum jutaan. Oh, iya, Luar biasa. bagus. Nah, itu harus dibagi-bagikan tuh. Luar biasa. Ya, Siap, Dok. Makasih banyak, Dok. ya, Pencerahan. ya cepat sembuh ya itu yang konsumennya. Ya, siap. Dulu itu keburu Sayang itu. besar, tenaganya lemah. Tenaga lemah, itu nafsu besar, tenaga kurang ya. Langsung. Dok, Joanna mau bertanya, Dok. Ya silakan. Siapa nih? Joanna, Dok. Sarifah. Halo dok, saya Ya. Sarifah mau bertanya Ya dok. silakan Sarifah. Dok, ada konsumen saya. Nah Ya. biasanya dia minum Maxibos itu kan healing. Nah healingnya itu apa kalau kita kasih kayak ibuprofen, asmed gitu nah. Itu bagaimana? Saya juga dokter dok. Oh ya. Dene, Nggak apa-apa. Tapi Maxibusnya dikurangin. Karena kan dia dikurangin, lagi ya. dalam healing krisis. Iya. Berarti kan ada direct ada tubuhnya mengadakan perlawanan lah atau sudah mulai ada reaksi dari tubuhnya. Jadi dikurangin dulu lah si Maxibusnya. Boleh dikasih ibuprofen apa? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Oke Dok, dok. saya dok Etika mau bertanya. Ya silakan. Etika. Siapa? Ini dok, ibu saya kan kasih minum Maxi Slim, Maxi Bio, sama Maxi Boss. Nah, Tapi reaksinya itu sakit belakangnya, sakit pinggang, sakit kaki, sakit lutut. Healing krisis. tadinya ibunya sakit apa waktu dikasih? Rematik. Oh, rematik. Sakit lutut. Ya nggak apa-apa kalau rematik kan boleh Maxibio tadi ya sama. Maksudku efek sampingnya itu dok, itu tidak masalah kah dok? Kayak langsung sampai mengganggu tidurnya juga sampai sudah 2 malam sudah tidak bisa tidur. Ya kalau gitu dikurangin. Healing Itu krisis. juga termasuk healing krisis kan? Ya jadi dikurangin lah. Dikurangi Coba Maxibus ya? diselang-seling. Jangan terlalu dekat ya kasihnya. Mungkin Maxibusnya dulu agak dikurangin. Karena kan mengganggu dia jadi susah tidur ya. Iya, tidak rasa mengantuk, biar tidak tidur malam tapi tidak rasa oleng juga. Ya Maxibusnya itu. Karena kan Maxibus ada kopinya, ada ginseng, itu semua menstimulan ya. Apalagi kopi ya kan, kita tahu. Iya. Nah, jadi itu coba di stop dulu, yang 2 aja dulu. Nah, baru nanti kalau sudah hilang, tidak ada sakit lagi, baru Maxibusnya. Oh iya. Kan kita tahu kopi itu kan juga menyebabkan sulit tidur ya kan? Karena dia akan menstimulan kan, menstimulan. Kalau Maxibusnya diminum pagi bagaimana dok? Boleh pagi, Supaya ini tuh jangan tidak. malam ya. Supaya dia bisa tidur ya kan? Karena katanya nggak bisa tidur. Iya dok. Ya, Maxibio-nya malam. Kan Maxibio ada itu kan untuk antidepresinya. Seperti tadi saya bilang ya. Maxi Slim juga kan ada antidepresinya. Oh jadi Maxibusnya tidak apa-apa pagi saja, nanti Ya. Maxibusnya malam, Maxi Slimnya sebelum makan. Ya. Oh iya dok. Ya, ada sakit mah nggak?
Tidak dok. Apa sedikit iya. kalau terlambat makan agak perih. Ya, kalau begitu ya sesudah makan lah. Oh, Maxi Slimnya. Iya, karena dia gemuk. Iya, gemuk. Iya, nggak apa-apa sesudah makan. Nanti kalau sudah nggak ada lagi apa-apa, ya baru boleh sebelum makan, ya. Oh, iya dok. Iya, makasih dok. Ya, Ya, Mau saya bertanya dok, Joanna dok. silakan Joanna. Gini, kan saya ada customer gitu, jadi saya kasih dia Maxibus. Maxibus itu dia minum siang. Ya, Nah, setelah malam kan itu ada reaksi kan, Dok. Cuman ya. yang dia cerita itu kepalanya itu sakit banget gitu, Dok. Kepalanya sakit Healing. sampai dia nggak bisa tegain kepalanya gitu, maunya baringan aja. Nah, itunya hidup gitu. Jadi dia cerita terus badannya juga ngilu-ngilu gitu. Yang Ya, yang ya. dia pertanyakan itu reaksinya kok kenapa kepala saya sampai sakit banget gitu loh, kata dia gitu. Itu gimana ya, Dok? Udah beberapa customer yang minum itu juga sama, mau baik perempuan ataupun laki-laki. Reaksinya Ya, seperti dia itu, ada yang demam kemarin itu, Dok. Jadi saya jadinya bingung gitu. kembali tensinya lagi. bagaimana tensinya? Kalau untuk tensi sih normal dia udah cek. Cuman kalau yang si kakak itu kemarin itu mungkin nggak terlalu paham juga sih dengan kondisi tubuh. Cuman saya minumkan itu tuh setengah itu tuh dok, setengah dia, setengah suaminya. Nah Ya, kalau yang untuk yang si abang yang satu bungkus itu saya minumkan itu kepalanya sakit gitu, kayak mau pecah gitu kepalanya. Itu 2 hari reaksinya. ya biasanya itu karena tensinya naik. Biasanya ginseng itu menaikkan. Ya, Jadi kalau orang antisipasinya gimana ya hipertensi, dok? ya kurangin dosisnya, dikurangin. Nah, kasih Maxibio sama Maxislam. Oke gitu. Ya, Maxibio dan Maxislamnya yang lebih banyak. Cuman saya ada ngasih tahu dia banyak-banyak minum air putih sih ada gitu. Ya, Cuman yang reaksinya ini jadi saya khawatir lagi gitu. Apakah kita ngasihnya itu setengah dulu atau gimana ya, Dok? Ke yang baru ya gitu. makanya harusnya tensinya dikontrol tuh tensinya. Nah, kalau tensinya dikontrol naik, harus minum obat penurun tekanan darah. Kalau saya lihat dari riwayat yang selama ini gitu kan, dia nggak ada yang namanya tensinya tinggi sih. Ya, tapi coba pada waktu dia pusing itu mungkin itu naik. Oh, ya. Karena dia sensitif terhadap komposisi. Ada satu komposisi di ginseng itu. Maka itu kali ya, Dok? Ya. Oh, matcha dan ginseng. Iya. Sama kopi ya kan? Dia biasa minum kopi nggak? Kalau minum kopi biasa gitu. Oh ya oke. Kayak dia kan udah coba juga kopi kayak kopi kuat gitu kan, gitu. Ya. Reaksinya nggak masalah gitu. Cuman pas dia coba Maxibus, dia bilang bagus. Cuman saya nggak tahan ininya Bu Jo, katanya kan reaksinya kepala saya sakit katanya gitu. Ya. Boleh aja nanti kalau dia pusing kasih aja Panadol gitu ya. Oh, oke. Kasih Panadol. Kasih, Dok. Nah, ya suruh aja dia makan Panadol. Ya, saya numpang tanya. Saya mau tanya dok. Yo silakan. Siapa? Yuke dok. Oh Yuke. Iya. Terima kasih dok waktunya yang diberikan pada saya. Kemarin Sama-sama. saya sakit ya dok ya. Ya sakit apa? Saya tambah yang kemarin itu kan pinggang panas yang pertama, yang kedua pusing, sama yang ketiga itu pupu ini sama lutut sama pinggang itu sakit semua. Saya tambahkan dengan Ibu Etika tadi ya. Itu terus saya disarankan sama dokter kan minum malamnya itu mau tidur minum Maxibus ya. Malamnya tuh Maxibus, terus malam sekitar jam 11 kepala terasa pusing dok karena darahnya rendah. Justru rendah? Iya justru rendah. Tapi kepala terasa
berat yang depan itu. Enggak, Terus waktu itu ditensi ya, ditensi. Malam-malam itu ditensi. iya, Berapa? iya. 110/60. Oh iya, nggak begitu rendah. Iya. Biasa. Terus paginya karena terasa pegel-pegel, pinggang terasa kayak mau putus ya. Terus saya minum Maxi Slim. Ya. Jadi ke belakang tuh sampai 4 kali. Iya. 4 kali, tapi selangnya itu 2, 3 gitu. 2 jam, 3 jam baru ke belakang. Ya. Terus siangnya saya beri dengan Maxi apa itu? Yang Maxi Bio. Ya. Akhirnya yang bawahnya kaki itu sudah alhamdulillah sudah terasa enak. Jadi Ya, ya. ada perubahan ya. Terus yang sore saya minumi dengan Maxi Bio. Mau tidur saya beri Maxi Bio. Ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan sampai ke pinggangnya sudah ada perubahan, tidak sakit. Gitu. Ya, ya. Terus sekarang tuh saya masih terasa sakit karena pupu saya dengan atasnya Pupu. ya pupu. Atasnya pupu. Ya. Di selangkangan. Iya, selangkangan itu terasa sakit. Terus saya gini, ini apa dikasih lagi ya? Saya gitu. Saya beli lagi ya gitu. Terus akhirnya minum Maxi Bio. Ya. Alhamdulillah sekarang masih ada enaknya sedikit-sedikit terus itu. Ya. Alhamdulillah. Terus kemarin itu ada orang Jember itu sakit sudah dapat 2 minggu enggak sembuh-sembuh. Terus ini obat apa sih? Ini obatan herbal. Coba saya soalnya kemarin juga sembuhnya dari obat ini saya gitu. Ya wes aku dikirimi aja 1 box. Saya kirimi dia dengan Maxi Bio. Ya. Nah, dia sudah enggak bisa makan, enggak bisa tidur, kepalanya juga sakit. Saya beri Maxi Bio itu, saya kirim Maxi Bio, diminum hanya 1 kali. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah berjalan. Itulah testimoni dari saya, dokter ya. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Ya, Bu Yuka, sebaiknya Maxi Boost-nya jangan makan malam ya, jangan diminum malam. Oh gitu. Ya, tapi kalau sekarang udah dengan Maxi Bio bagus ya itu aja diterusin ya. Tapi saya tetap minum Maxi Bio-nya, Maxi Boost ya, Maxi Bio nggak apa-apa. Maxi Boost-nya yang waktu itu kan minum malam langsung pusing. Oh gitu. Iya. Iya, jadi kalau udah tahu begitu minumnya pagi. Oh pagi. Supaya tidak mengganggu tidurnya, ya kan? Kalau pagi enggak mempengaruhi aktivitas untuk kerja kantor? Saya soalnya ngantukan gitu, dokter. Ya, justru kan kalau minum Maxi Boost pagi jadi nggak ngantuk, kan ada kopinya. Oh gitu. Iya. Kan? Iya, terima kasih. Tadi kan Maxi Boost tuh komposisinya kan ada kopi, ada matcha, ada ginseng. Oh gitu ya. Iya, Dok. Ya, terima kasih ya dokter. Jadi jangan malam ya, jangan diminum malam. Iya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Rudi. Ya, ini saya kan ada customer. Dia penyakit stroke, Bu. Baru sekitar 5 bulan lah dia sakit stroke gitu loh, Bu. Ya. Terus selama ini saya tangani baru saya kasih Maxi Bio sama Maxi Boss saja dulu, Bu. Terus cara penanganannya yang cepat pulih. Ya bagus itu. Maxi Bio dan Maxi Boss harus kalau bisa Maxi Bio-nya 3 kali, Maxi Boss-nya 2 kali. Dia hanya stroke aja. Iya, nggak ada diabetes atau apa? Penyumbatan masih, Bu. Stroke penyumbatan dia. Oh, penyumbatan. Iya. Ya. Maxi Boss.
Jadi cara nggak ada ini. yang cepat pulih gimana Bu Dokter? Ya maksibionya dibanyakin. Maksibionya dibanyakin. Tapi tangannya yang sebelah kanan ini nggak bisa diangkat dia Bu. Iya, nanti lama-lama bisa. Itu dengan fisioterapi juga bisa akhirnya. Oh gitu Bu ya. Ya. Jadi dia harus diaktifkan kembali gitu ya? Iya. Harus banyak bergerak, harus Iya, banyak. harus ada fisioterapi namanya. Suruh dia bola digenggam-genggam, digini-gini. Terus suruh digerak-gerakan. Suruh orang dulu yang bantu, mula-mula orang yang bantu, lama-lama ada tuh fisioterapinya. Sebaiknya di fisioterapi. Tapi kalau misi bosnya langsung dikasih 2, nanti apa nggak langsung berisiko ke reaksi? Enggak, tadi kan saya bilang maksibionya 3 kali. Kalau misi bosnya? Maksibosnya ya 1 kali dulu lah. Nah, kita kan takutnya orang kan pagi. Apa, nanti reaksinya keras dia nanti misi. Ya, ya, makanya dicoba dulu aja. Karena mau kan baru saya tangani Bu, baru 2 hari inilah. Ya. Saya coba tangani. Tadi dia telepon, alhamdulillah sih udah bisa berdiri dia gitu. Ya, ya. Sementara saya kasih nggak mau, saya separuh, saya kasih cuman seperempat aja dulu gitu. Saya coba dulu seperempat. Nanti apabila dia ada reaksi agak terlalu, saya suruh stop dulu misi bosnya gitu. Iya, ya. Kan yang penting maksibionya, ya maksibionya. Itu ya, yang penting. 62 umurnya Bu gitu. Iya, ya. Maksibionya yang penting. Nah, terus saya kasih tahu kemarin sama dia, nanti malam saya Zoom meeting sama dokter, bagaimana cara penanganannya diabetes cepat sembuh, saya bilang gitu. Ya, ya. Tanya sama Bu Dokter sekarang, cara cepat untuk menangani orang stroke penyumbatan itu gimana gitu loh Bu Dokter. Ya, ya. Sebetulnya yang bagus adalah Maxibio dan Maxislam. Oh, Maxibio sama Maxislam. Ya. Itu yang bagus. Yang bagus. Jadi misi bionya 3 kali sehari, misi slim. Ya, Maxislamnya 2 kali. Tapi suruh banyak minum ya. Ya, betul. Terus apa namanya Bu Dokter, kalau umpamanya minum misi bos, katanya itu kalau dia makan agak terganggu katanya Bu Dokter. Agak terganggu apa? Agak tersusah dia menelan gitu. Kalau makan. Iya, tenggorokan ke bawah itu agak tersendat. Ya, itu salah satu dari efek dari stroke itu. Salah satu dari itu namanya gejala sisanya dari stroke. Adalah susah menelan. Kita ada nggak Bu? Ada pengaruh dari misi bio, apa pengaruh dari misi bos gitu? Oh, nggak ada. Jadi maksibusnya aja dulu lah jangan dulu maksibusnya. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, cepat sembuh ya. Ya Bu. Siapa lagi? Jadi lama kalau itu tidak terobati, itu lama mungkin ya. Artinya enggak apa itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu Iam barangkali ada. Ya, semangat pagi. Siapa? Bu Sumarmi mau nanya. Oh, ya Sumarmi ya silakan. Selamat pagi Dok. Ini Dok. Yo. Ini kan vaksinasi ya Dok ya. Ya. Vaksinasi itu ibarat kalau punya riwayat degenerasi, apa bisa vaksinasi Dok gitu loh. Satu. Yang keduanya, saya memang belum vaksinasi Dok gitu karena udah istilahnya ajar Maxibio selama corona ini kan Maxibio terus gitu loh. Alhamdulillah ya. Ibarat imun kita udah kuat gitu. Apakah kita perlu vaksinasi gitu loh Dok gitu loh. Karena vaksinasi sekarang itu kayak buat persyaratan admin gitu loh Dok. Naik kereta, vaksin gitu loh. Terus ke mall harus scan vaksin gitu loh Dok gitu loh. Gimana Dok solusinya Dok gitu loh.
Kita sebagai maksimum gitu loh, Dok. Sebaiknya diperiksa dulu apa sih komorbidnya, penyakit degenerasinya apa aja. Oh, gitu. Apa Sumarmi apa penyakitnya? Ada Saya nggak? tuh yang nggak ada aja, Dok, cuman Oh iya, nggak apa-apa, nggak ada. Gimana ya? Kayak ketakutan gitu istilahnya kalau vaksinasi gitu loh, Dok, gitu loh, Dok. Ya. Ya. Ya gimana ya kalau waktu kecil kan divaksin juga kan, waktu kecil kan nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak vaksin, Dok. Waktu kecil? Waktu kecil nggak? Oh ya. Anak saya juga yang kecil ini nggak vaksin juga, Dok. Yang sekarang baru umur 11 tahun nggak aku vaksin kemarin itu juga. Ya. Herbal aja gitu loh. Ya, tapi sebaiknya ya kalau saya bilang vaksinasi deh nggak apa-apa, itu vaksinasi bukan admin, bukan, tapi pencegahan juga untuk kita sendiri dan juga untuk orang yang di dekat kita. Jadi bukan untuk kita aja. Jadi supaya kan yang disebut herd immunity itu terbentuk, supaya COVID ini hilang. Kalau enggak hilang-hilang kalau belum tercapai, katanya kan harus 75% baru herd immunity terbentuk. Jadi bukan buat kita aja, buat yang lain juga. Jadi buat saudara kita, buat tetangga kita, ya kan? Kita kan nggak tahu apakah kita OTG atau tidak, kita tidak tahu, ya kan? Ada yang merasa dia sehat, contohnya dia membawa virusnya. Jadi kalau nggak divaksinasi, dia malah justru anukan ke orang. Oh iya. Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa itu. Dia hanya membantu tubuh kita untuk membentuk antibodi. Itu kok vaksin tuh nggak ada apa-apanya. Ya Pak Aminuddin udah 2 kali vaksin itu. Pak Dewa udah vaksin belum? Saya sudah 2 kali. Tunggu yang ketiga kali. Kalau saya nggak pernah vaksin, Bu. Kalau saya nggak pernah vaksin ya. Oh ya. Saya cukup mengandalkan misi bio aja, Bu. Oh ya. Ya itu terserah ya. Cuman saya sebagai profesi saya, ya saya sih menganjurkan ya, karena kan saya dokter dan saya tahu bahwa tidak ada bahayanya, tapi malah justru banyakkan gunanya, lebih banyak gunanya daripada tidak ada gunanya. Kalau sering itu Dok, gimana, Dok? Kalau apa? Saya tuh kalau ini sering nyesek gitu loh, Dok. Kurang dengar? Sering sesak napas. Oh, sering sesak napas. Sumarmi suka sering sesak napas. Nah, kalau ada asma berarti, iya. Asma atau jantung bisa aja. Oh, kalau itu enggak. Mungkin asma itu kan ada keturunan asma gitu loh, Dok. Oh, ya. Nah, kalau asma memang dokternya akan hati-hati untuk memberikan vaksin. Kan nanti kalau lagi mau divaksin kan di wawancara sama dokter. Jadi nggak usah takut kalau memang nggak boleh ya dokternya bilang tidak bisa. Itu namanya komorbid. Jadi saya kan nggak tahu seberapa berat asma dari Sumarmi, ya kan? Kalau saya lihat begini kan saya nggak bisa tahu, tapi kalau saya periksa saya tahu seberapa beratnya. Karena harus diperiksa dengan stetoskop. Kita bisa dengar ya bagaimana. Meskipun sekarang tidak sesak, tapi kalau secara stetoskop bisa kedengar. Oh gitu. Ya, kalau berat asmanya. Nah, jadi nanti kalau you mau divaksinasi pasti diperiksa atau ditanya-tanya. Nggak mungkin langsung main suntik aja tuh nggak ada. Iya kan? Kuesionernya. Ada dokternya. Jadi nggak sembarang juga, nggak sembarang juga. Jadi jangan takut deh. Kalau mau ya. Jadi saya nggak bisa bilang nggak perlu vaksin, nggak boleh. Profesi saya sih, karena saya tahu itu gunanya banyak sekali daripada
ketidakgunaannya ya. Dok, mungkin ini saya mau bertanya nih, Dok. Yo, silakan. Ya, makasih ya, Dok. Yo, sama-sama. Pak Tasman ya? Siapa yang mau tanya? Saya ini, Dok. Halo. Saya, Pak Ya, Tasman. Tasman. Ya, silakan. Arman. Ini Dok, saya kemarin pernah diagnosa sama dokter itu di tahun 2018, Dok. Ya. Saya kemarin pernah infeksi. Infeksi apa? Ya, infeksi itu apa ya? Nggak tahu kalau ilmu kedokterannya, Dok. Saya agak lupa itu. Cuman ini saya mau tanya tentang vaksinasi nih, Dok. Apakah bisa ketika saya vaksinasi gitu? Infeksinya apa? Infeksi apa? Di mana? Di paru-paru? Di mana? Di mana? Kemarin itu pernah bengkak di perut saya, Dok. Nana gitu. Oh, di dinding perutnya? Ya, Atau betul, Dok. di dinding perut? Bukan Sepertinya di ususnya? dia agak mengeras di bagian kanan saya kemarin. Ya. Terus sekarang masih infeksi? Alhamdulillah sudah selesai, Dok, kemarin. Pas selesai dioperasi. Oh, dioperasi? Ya. Oh, itu ya hernia? Ya, Dok. Hernia? Apa ya? Infeksinya itu di bagian mana perut? Bagian misalnya, kanan, Dok. Ya di bawah, di dekat selangkangan. Ya, di bagian kanan itu naik sampai ke atas. Appendix. Oh, appendix ya. Usus buntu. Bukan, Dok, bukan usus buntu. Cuman kemarin itu mungkin faktor kecelakaan ya, pernah kecelakaan, jadi mungkin luka dalam, akhirnya jadi infeksi. Oh ya. Ya kalau baru dioperasi sebetulnya nggak boleh divaksin. Tunggu dulu. Baru berapa lama dioperasi? 2018 kemarin, Dok. Oh, udah lama. Bisa, boleh. Sekarang nggak lagi infeksi kan? Iya, Dok, iya. Ya sehat kan? Iya, alhamdulillah, Dok. Oh, boleh divaksin. Datang aja deh, pasti nanti diperiksa. Saya kan nggak bisa periksa nih, hanya ngomong aja saya masih mengira-ngira. Tapi kalau dokternya nanti kan akan lihat. Nah, apalagi udah cerita bahwa ada infeksi, pasti akan diperiksa sama dia. Nah, kalau nggak ada apa-apa, pasti boleh vaksinasi. Siap, Dok, siap. Ya, silakan. Makasih, Dok. Yo. Testimoni Pak Padi. Dia ini yang Bu dokter mau tanya. Ya, silakan. Leoni. Ya, ini saya punya konsumen. Ya. Dia tuh hamil baru 2 bulan. Terus dia minta produk Maximax, tapi saya tidak tahu yang mana harus dikasih dulu. Dia 2 bulan ya baru ya? Ya. Itu Maxibus nggak boleh ya, karena ginseng itu nggak boleh buat yang hamil. Maxibus nggak, Maxibus ya tidak boleh. Jadi dia kasih Maxibio aja yang aman. Maxibio 3 kali. Ya, enggak dia untuk apa? Ya untuk memperkuat janinnya. Wah, 1 kali aja lah karena ini masih trimester pertama ya. Trimester pertama itu harus hati-hati. Baru 2 bulan kan? Ya. Ya. Nanti sesudah 3 bulan deh baru kuat. Jadi kalau trimester pertama itu sebaiknya dihindari ya. Tapi Maxibio sih masih aman. Tapi 1 kali ya Maxibio. Nggak boleh minum Mixibos orang hamil itu, Bu? Nggak boleh, karena ginsengnya tidak boleh. Waduh, kemarin ada konsumen saya baru hamil 3 bulan, saya kasih Mixibos itu. Ya, kencang maksudnya gitu loh, Bu. Maxibio yang banyak. Ya, itu tergantung orangnya ya. Kalau nggak apa-apa ya syukur. Tapi
sebaiknya sih kita hati-hati. Trimester pertama itu nggak boleh. Jadi 3 bulan pertama itu jangan. Itu namanya trimester pertama. Harus hati-hati terhadap. Ada konsumen saya kemarin itu saya kasih misi bos, dia katanya badannya lemas, terus suaminya pengen burung pipit, pengen jadi burung Garuda gitu. Dia saya kasih separuh, suaminya saya suruh kasih separuh gitu. Jadi akhirnya malamnya bagus sih perang Iran dia gitu loh. Tapi saya nggak tahu juga Bu, karena apa misi bos itu mempengaruhi dengan kandungan gitu. Nah, kalau untuk suaminya nggak apa-apa Pak Amir. Ya kalau suaminya sih. Kasih suami istri masalahnya Pak gitu loh. Oh gitu. Maksudnya dia itu suaminya biar kencang, istrinya juga kencang gitu maksudnya dia gitu. Iya. Tapi baru berapa bulan hamilnya? Dia udah berapa bulan? Udah 6 bulan kayaknya. Oh ya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Dan jangan tiap hari. Kalau lagi mau aja. Nggak apa gitu ya. Seminggu sekali nggak apa gitu. Ya? Seminggu sekali gitu kasih. Ya boleh, ya boleh. Oke, makasih. Ya, kalau udah 6 bulan aman, nggak apa-apa. Ya. Bu dokter, saya juga mau bertanya dok. Silakan. Entah ini apa mitos, apa memang fakta ya. Jadi biasanya kalau ibu hamil, terutama sudah usia 9 bulan, itu katanya bapaknya harus lebih kerja keras itu buka jalannya. Apa benar itu, Bu dokter? Nggak ada. Justru kalau bisa boleh, tapi nggak boleh kenceng-kenceng. Takutnya ketubannya bisa pecah. Oh gitu ya. Ya, ketuban itu namanya ketuban pecah dini. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak. Berarti nggak ada itu mitos. Nggak ada gitu ya. Amin itu menerapkan mitos ya Pak Amin ya. Ya kepake juga. Janganlah kalau udah 9 bulan. Kasihan. Oh gitu ya, dok, ya. Bisa terjadi itu yang saya bilang ketuban kering pecah sawahnya, dini. makanya dikasih air terus dia sawahnya biar gak kering maksudnya gitu. Kalau terlalu banyak air juga kan banjir juga sawahnya gitu. Ya memang seperti itu Pak Bu Dokter ya, seperti dikatakan Pak Aminuddin ya. Saya juga merasakan dari cerita-cerita itu kalau sudah hamil masuk ke 8 ke 9 itu harus kerja keras katanya itu kan. Enggak. Proses untuk pembukaan dan mempermudah kelahiran gitu ya. Ya, enggak ada. Bu Dokter sehingga Bu Dokter bisa menjelaskan Bu. Dikasih izin itu. Benar itu Bu Dokter. Dan itu akan mempengaruhi kontraksi loh. Kontraksi dari uterus apa sih dari kandungan. Ya kan kalau orgasme kan kontraksi. Nah, nanti kalau 8 bulan jadi cepat lahir. Jadi jangan juga. Dan lagi juga kalau yang saya bilang tadi terlalu kenceng ketubannya bisa pecah juga. Ya, jadi bukan hal yang baik. Dok, mau bertanya lagi, Dok. Silakan. Ini mumpung ingat ada itu temen kan dia habis sesar. Nah, tapi dia ada mah gitu. Jadi saya sarankan dia itu untuk Maxibiu. Ya. Karena kan pasca dari sesar itu kan ada luka. Untuk penyembuhan yang cepat itu untuk luka sesarnya dia kan menyusui juga itu. Ya. Ya, Maxibiu sama apa itu, Dok? Jangan Maxibus ya, jangan dulu. Nah, kalau Maxlinnya? Dia gemuk nggak? Nggak terlalu gemuk sih. Ya, nggak perlu dulu lah. Berarti Maxibiu aja ya? Ya, Maxibiu aja untuk peradangannya kan. Kan yang kita mau lihat apa sih indikasi, jadi apa yang dia perlukan. Tapi kalau dia perlu juga ada mahnya. Ya, dia ada mah, ya udah Maxibiu aja. Maxibiu itu berapa kali ya, Dok? Boleh 3 kali, boleh. Kalau Maxibiu itu bisa untuk pelancar ASI nggak ya, Dok? Bisa aja kali ya, karena vitaminnya banyak juga ya. Terus dia juga mempengaruhi hormon ya. Jadi bisa aja. Ada. Ya. Oke, makasih ya, Dok. Yo, 3 kali ya. Iya, Dok. Yo.
Ada lagi? Ini Pak Amin mau nanya nggak Pak Amin? Sudah tadi. Sudah. Yang mitos, dia mitos. Mitos ya, Bu ya. Iya, mitos. Sekarang dilanjutin ke Bapak Pak Amin. Cuma memang syukurnya kemarin itu ini Bu, alhamdulillah memang ternyata memang lahirannya lebih cepat terus lancar Bu. Pengalaman. Iya, makanya juga saya sarankan juga ke teman-teman yang lain yang kebetulan sedang usia 8 sampai 9 bulan gitu. 9. Kalau 9 sih ya nggak apa-apa, kalau 8 nanti prematur. Gitu ya. Ya. 9 bulan Pak Amin itu memang benar. Saya juga udah benar ya? buktikan sendiri. Ya, kalau 8 jangan. Loh, siapa yang Sembilan betul ya. ya? Siapa itu yang membuktikan sendiri ya? Siapa ya? Devi. Saya Oh, saya Devi. Pak. Aduh, ya Joanna. Iya. Jadi usia 9 bulan hampir setiap hari ya non-stop. Jos. Harus perbanyak si bosnya itu kalau gitu. Ya. Pak Wayan silakan menanya Pak Wayan. Mumpun dikasih kesempatan ikut juga ya Ningrum ya malam ini biar nggak ngantuk itu. Ya. Terima kasih dan semangat pagi Bu Dokter. Semangat pagi. Ya. Dan rekan-rekan semua, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke Bu Dokter, ini sedikit kesaksian ya, Ya. apa yang saya dapatkan di lapangan begitu. Baru tadi saya dapat kesaksian, perlu juga saya sampaikan karena yang punya bapak yang sakit ini nggak ikut Zoom hari ini karena di Bali upacara keagamaan yang hari ini sangat penting gitu. Ya, ya. Ini saya nyambung dari kesaksiannya Pak Rudi gitu. Ini ada pasien yang sudah 5 tahun stroke gitu Dok. Terus saya sarankan pertama, memang mencoba dulu gitu. Saya sarankan pertama untuk minum Maxlim gitu loh. Ya. Baru 3 hari minum Maxlim itu ternyata BAB-nya luar biasa Dok. Kayak mencret itu banyak sekali. Maaf ini bau ini, tapi ya baunya luar biasa kayak sangat-sangat jelek. Detox, berarti detox ya? Ya mungkin saya itu detox. Karena dari 5 tahun itu minumnya obat-obat kimia gitu loh. Karena anaknya juga seorang perawat gitu di sakit. Nah jadi setelah 3 hari minum Maxlim, yang selanjutnya dikasihlah minum Maxibio gitu. Maxibio, nah syukur, sangat bersyukur setelah minum Maxibio beberapa saset, tangannya sangat kaku itu dulu dari 5 tahun sehingga sekarang sudah bisa kedap-kedip gitu loh. Ya. Sudah mau bisa digerak-gerakkan. Gitu. Ya. Nah untuk mempercepat, ya terima kasih tepuk tangannya. Biar ikhlas itu tepuk tangannya ikhlas lah. Jadi untuk mempercepat itu Dok, biar bisa bergerak lah sedikit-sedikit atau mungkin biar bisa sembuh gitu. Yang mana lebih tepatnya Dok dikasih itu Maxibio atau Maxibos apa yang lain gitu Dok? Maxibio ya? Ya ya. Sama Maxislemnya tetap, Maxislemnya tetap. Oh gitu ya, iya Dok. Itu kasih minumnya sehari itu berapa kali ya Dok? 3. Maxibionya 3. Ya pagi, siang, sore. Sore. Maxislemnya 2. Tapi Maxislemnya siang. Takutnya kan kalau ke belakang-belakang kalau malam nanti terganggu tidurnya. Iya. Iya, Dok. Ya. Nah, itu kesaksian pertama. Jadi sudah diberikan petangan berarti sudah didoakan gitu bersama kita di Maxime gitu. Ya, ini yang kedua, Dok. Saya ini terutama saya merasakan gitu loh. Nah, datang saya dari prospek, saya melihat anak-anak main poli gitu, Dok. Ya. Saya usia sudah 53 lah, boleh dikatakan gitu. Ya. Tapi saya pingin tenaga saya seperti orang 18 tahun gitu. Ya. Jadi saya gengsi gede-gedean gitu. Dipanggil saya, ayo Pak Wayan ikut main poli gitu. Wih, luar biasa. Karena saya merasa sudah minum Maxibos, Maxlim, Maxibio. Jadi saya ikut loh. Saya ikut main bola poli itu loh.
Ya. Tidak ada pemanasan, langsung saya main bola voli, sehingga diumpanlah saya nyemes itu loh dok. Melompat itu, wih, tenaga saya bagus. Tahu-tahu beberapa menit saya keselio, terlalu ditipu sama pemain-pemain anak muda, jadi pinggang saya terlalu semangat. Luar biasa. Jadi pinggang saya melepak gitu dok. Iya. Saya berpikir. Terlalu over. Saya berpikir besok apakah saya bisa prospek ini gitu. Wah berpikir saya. Wah lari saya dari anak-anak itu malu juga karena anak-anak muda kan selalu nantang lah gitu. Ayo sini lagi. Saya minum dulu. Saya bilang gitu. Saya pinggang sudah sakit ini dok. Akhirnya saya lari langsung ke tempat kotak saya. Saya punya sekarang produk menjisat. Saya ambil satu. Maxibio. Ya, saya bermantra dulu ya mudah-mudahan ini bisa sekaligus jadi kesaksian saya. Saya ambil satu saset yaitu Maxibos. Saya mau nambah mau perbaiki urat saya yang keselio di belakang di pinggang. Saya berikan doa dulu, Tuhan sembuhkan saya cepat biar saya besok bisa prospek gitu. Oke, setelah itu saya tenang, saya tidak bilang sama anak-anak, saya tidak bilang sama istri, saya minum gitu, pakai air putih biasa. Langsung karo beberapa jam itu mau mandi, hampir 1,5 jam lah saya duduk aja tidak ngomong apa-apa. Karena pikirannya untuk besok prospek gitu. Kalau sakit nggak bisa prospek. Semangat pagi tuh. Ya. Burung Fred jadi burung Garuda. Enggak, itu belum. Akhirnya mandi sekitar jam 7 saya mandi. Saya juga tidak ngontek juga Pak Agungnya. Saya berpikir sakit gitu. Akhirnya saya terus mandi, setelah mandi tidur-tiduran, tidak makan sampai tahu-tahu jam 2-an gitu, hampir jam 2, kok burung saya bingung. Luar biasa. Bilang keselionya. Keselio. Burung saya kerasnya kayak kayu gitu. Lain yang diinginkan. Ini lucu. Pinggang sakit sorenya kok malamnya pinggang ngerasain hilang sakitnya, tapi burung kayak kayu keras sekali. Harus pulang. Nah akhirnya, wah kasihan juga istri kan, ya begitulah. Ya begitulah. Gitu. Jadi saya bersyukur besoknya sudah bangun pagi, dibikin kopi, langsung cus berangkat gitu loh. Prospecting. Jadi malamnya tanyakan Pak Dewo, kemarin dan hari ini terus per hari Minggu saya juga transfer. Karena sudah saya diberikan pembuktian, saya betul-betul mendapatkan produk yang mujizat gitu, bisa menyembuhkan saya apalagi dengan orang lain nanti gitu. Terima kasih Bu Dokter. Dan kalau ada yang tidak berkenan, luar biasa. Juga menyembuhkan istri Pak Wayan, menyembuhkan istri juga Pak. Pasti. Jadi bisa cerita ya. Jadi waktu memprospek kan nggak bohong-bohong ya. Jadi ada pengalaman pribadi itu bagus. Jadi sebaiknya begitu. Ada pengalaman pribadi. Jadi pribadi juga minum. Dicoba dulu coba satu gitu. Ya. Tadi juga saya cerita. Satu produk ya. Ya, pesan juga ada yang saya ajak tadi di daerah Kintamani, jauh itu kedinginan pagi, di satu mobil saya cerita dengan orang, mau ketemu orang kan dengan yang ngantar untuk ketemu calon member gitu, cerita sama, wah masa begitu Pak Wayan, kok aneh hebat sekali itu Maxibos gitu. Kalau ada pinggangnya sakit minum aja Maxibos, ya bilang gitu. Nanti walaupun sakit pinggang tapi burungnya mengeras ya. Mantap banget. Semangat ya, Ibu dan sama Lena ya. Semangat Pak Lena ya. Ya Om Santi Om. Ya, Om Santi.
Bu dokter, itu Ibu Talita sebenarnya ada testimoni juga untuk Maxibosnya, Bu. Ada yang kenal, ada yang padat, Bu. Coba cerita, Bu Talita. Udah cerita. Udah cerita ya? Udah ya? Pak Mayan. Cuman Ya, Bu dokter, halo Bu Saya, dokter. Pak Mayan. Cuman saya mau Ya, cerita. ya saya. Bu Ya. dokter, siapa dulu? Ya, Sebenarnya Pak yang Mada, mendengarkan cerita Pak Wayan, yang ketawa itu sebenarnya sudah merasakan semua Maxibos. Dok, ya itu dokter itu di chat ada pertanyaan tuh dok. Coba dijawab dok. Ya, harus sudah 2 tahun menikah belum punya anak dok. Silakan. Oh ya, belum punya anaknya boleh, tapi campur dengan Maxibio ya. Maxibos dan Maxibio. Penyakitnya apa dok? Itu tadi yang mau hamil katanya. Ya, 2 tahun belum juga hamil. Oh. Lalu Bu Devi malah sudah 5 tahun sudah bisa ada momongan Bu Devi. Kemudian dok itu nanti 2 kalau tahun insya Allah masih bisa apa itu. namanya minum Maxibos dua-duanya, kemudian dicek ternyata positif hamil, nah itu apakah diberhentikan minum Maxibosnya atau tetap dilanjutkan dok? Sebaiknya kan trimester pertama kalau untuk dia coba diberhentikan dulu karena kan lagi positif ya. Jangan nantinya terjadi apa-apa, kita kan nggak tahu ya. Pokoknya kalau secara medis trimester pertama itu sangat rentan. Jadi sebaiknya diberhentikan dulu kan sudah berhasil kan? Iya dok, kalau Positif. Devi kemarin 4 bulan dok, nggak berani minum Maxibos dulu dok, di atas 4 bulan. Maaf. Ya. Itu pun minumnya Maxlim sama Maxibio aja dok, Maxibos Ya, saya nggak berani Maxibosnya minum dok. jangan. Jangan dok, iya benar. Ya. Takut nanti anaknya kan karena kan itu agak keras ada ya dok. cacat, ada apa. Iya. Pokoknya trimester pertama itu resikonya sangat tinggi. Iya dok. Nah, apakah kecacatan, apakah abortus ya, bisa miscarriage ya, atau apa. Jadi sebaiknya trimester pertama jangan. Suaminya juga jangan, nanti minta lagi jadinya bahaya. Bahaya ya dok. Ya kalau untuk yang hamil ya, untuk yang hamil trimester pertama. Kalau Pak Agung sering loh tuh dok. Dokter mau nanya dokter. Yo. Dokter, untuk sementara ini linknya dokter itu boleh 24 jam atau hanya untuk pertemuan di hari Minggu? Karena kelihatannya kami para member kesulitan kalau hanya tunggu seminggu sekali. Oh, jadi, boleh tiap hari. Boleh tiap hari, tapi sampai jam 10 malam ya. Kecuali emergency ya oke lah. Tapi kalau nggak emergency ya buat apa ya, saya lagi tidur masa saya dibangunin. Oh iya, biar teman-teman juga Kali tahu boleh dokter. tiap, sudah Biar banyak kok teman- yang tanya. Tapi Oh, pakai yang aksis ya, yang 0831 ya. Silakan. Soalnya mempermudah kalau kita di lapangan, jadi enggak tunggu seminggu sekali, saat itu juga kontak. Siapa yang bilang seminggu sekali? Boleh tiap hari. Setiap saat maksudnya ya. Iya, boleh. Tapi pagi juga jangan ya, Subuh-subuh, saya ya. dikasih waktu dulu lah ya untuk Iya, karena kalau bangun saat. pagi kan saya juga jam 7 lah ya, pagi Iya. mulai jam 7 deh. Mungkin bisa Tapi dicek kan- dok, yang telepon yang kita hubungi. Ya, yang boleh aktif chat, itu. boleh chat. Chat, nanti saya jawab. Karena saya kalau tidur pasti saya matikan. Iya. Karena itu nggak boleh kan radiasinya ya. Dokter. Handphone Dok. nggak boleh ya. Coba diulang dok. dokter, saya telepon nggak bisa, Nomor teleponnya dok. Nomor kontaknya coba dok. Ini Kontak, Bali Dok. belum kenal ini. Belum tahu nomor teleponnya dok. Supaya teman-teman kesulitan langsung kontak. Tunggu dok. Siapa Ya yang mau lanjut. nulis? Ya saya nulis. Tunggu dok, bentar dok. Saya mau nulis. Bentar dok, saya mau nulis dok. Yo, Ya sudah kelihatan sana.
Oke. Nah, itu tuh ada tuh di chat tuh. Di chat ada. 08. Ulang lagi pencetnya. 0831. Saya Ya. sebut deh 0831 Ya. 941 Ya. 941 terus 942 Ya. 942 67 Tujuh. Ya. 67 0831 94 194267. Betul, 100. Oke. Terima kasih dokter. Thank you. Thank you, dokter. Oke, jam 9 loh lebih. Jam 9 Bali apa jam 9 Jakarta? Gitu, Dok. Ya, Jakarta jam 9, kalau Bali udah jam 10 ya atau 11? 10. Balikpapan jam 10. Udah ada 1 jam lah selisihnya 1 jam. Ya, saya jam 9. Ya. Ini jam Siap. 10. Siap, Dok. Ya, supaya minggu depan kan ada lagi pertanyaan. Ya, simpan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dokter. Yo, Ya, ini siapa? Pak Ketut. Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Oh, iya. Saya. Ya, Bu Dokter. Saya mau bertanya ini pada Bu Dokter. Yang saya tanyakan, saya ini punya kakak ipar dari istri saya. Ya. Memiliki keluhan epilepsi, Bu Dokter. Oh. Nah, Bu Dokter kepada produk Maximax-nya, apa yang saya kasih untuk kakak ipar saya yang ada produknya 3, itu Maxlim, Maxibio, dan Maxibos-nya. Ya. Nah, saya juga sangat kasihan sekali kepada kakak ipar saya, sudah lama sekali itu minum pil itu. Iya, terus tuh ya, seumur hidup. Efeknya ke ginjal. Ya. Ya, mohon penjelasnya, Bu Dokter, mengenai produk Maximax ini, biar cepat kembali bisa normal lah. Saya punya kakak ipar. Ya. Ya. Ya, epilepsi itu kan kerusakan di otak ya. Jadi karena ini udah banyak minum obat terus, coba kita detox dulu ya. Jadi Maxislam dulu dan Maxibio. Jadi itu dulu. Untuk 1 hari berapa, Dok? Maxlim sama Maxlamnya pagi. ya. Terus Max Bio-nya 3 kali pagi, siang, malam. Iya. Jadi kita buang dulu racun-racunnya. Nah, kita lihat bagaimana berapa hari ini ya. Baru nanti hubungin saya lagi apa yang harus diberikan lagi. Oh iya. Jadi kita detox dulu lah dia karena udah bertahun-tahun minum obat. Ya, memang. Ya, saya kasihan juga melihat itu kakak ipar saya. Semoga dengan ada kehadiran produk dari Maximax ini, kita akan coba kasih sesuai dengan anjuran Bu Dokter tadi, dan semoga juga mendapatkan kesembuhan kakak ipar saya. Nah, itu satu langsung pasti berkait kepada keluarga saya ini. Pak Dewo, mohon waktunya saya ini. Ya, saya juga punya mertua. Kemarin sempat rawat inap kurang lebih 10 hari di Rumah Sakit Umum Tabanan. Menurut dari diagnosa medis dokter yang menangani saya, beliau dibilang memiliki keluhan di ginjalnya yang sudah melemah, sudah menurun, dan memiliki asam urat yang cukup kronik, Dok. Dan dia juga beberapa hari mengunjungi
mertua saya yang laki ini umurnya 76, sebenarnya fisiknya sangat bagus sekali, sampai sulit menggerakkan tangannya dan kakinya. Berkaitan kepada itu, mengenai juga tentang produk yang luar biasa dari Maximax ini, apa yang saya harus anjurkan pakai, Dok? Ya. Itu. Berarti kan ada problemnya, kan ada ginjalnya udah mulai terganggu ya? Ya. 1, 2 asam urat. Asam urat kronik. Ya. Tensinya bagaimana tensi? Tekanan darahnya bagaimana? Tekanan darah bagaimana? Tekanan darah kalau kemarin memang sih saya sudah kasih kalau tidak salah itu kemarin 6 saset Maxibio ya, dan Maxibosnya. Kedua dengan istri, pas istrinya dari mertua saya juga asma, luar biasa keluarga. Ya. Semoga juga dengan kehadiran produk Maximax ini, nah kalau kemarin memang lumayan cukup ada perubahan. Ya. Dari usianya berapa saset itu dari Maxibio-nya, Dok. Ya, ya. Nah, karena ada Zoom dari Dok, biar lebih optimalnya terjadi proses perubahan penyembuhan kepada mertua saya yang memiliki kelemahan pada ginjal dan asam urat kronik, dan termasuk kakak ipar saya juga yang epilepsi, dan yang lagi satu istri dari mertua saya asma, ya itu luar biasa ini. Ya, betul itu data kasih Maxibio itu udah bagus. Maxibusnya jangan banyak-banyak, 1 aja dulu kali ya. Dilihat dulu perkembangannya. Oh, berarti yang dimaksimalkan Maxibio-nya, Dok? Ya, Maxibio-nya dimaksimalkan. Pelancaran darah berarti ya? Ya, ya. Dan Maxibusnya sekali aja dulu. Oh iya. Demikian juga untuk mertua perempuan berarti kan? Ya, yang asma. Ya, yang asma. Jangan dikasih Maxibus, bio aja dulu. Maxibio aja. Ya, Tapi kalau mertua saya yang laki boleh sekali. Boleh kasih 1 kali bus. Kalau yang kakak ipar saya yang epilepsi, Maxibio-nya lebih. Tadi kan saya bilang diinin dulu karena dia banyak udah minum obat. Slim. Di detox dulu, jadi Maxi Slim dan Maxibio. Oh iya, iya. Ya, dicatat. Ya. Biar nggak lupa. Soalnya ada 3 orang. Ya. Telepon dokter juga dicatat. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, cepat sembuh ya mertua dan terima kasih. kakak iparnya. Ya. Langsung Dokter, paket ada platinum. 1 pertanyaan ini dari chat Bu Rahmiati, Bu Dokter. Oh ya. Apa nih pertanyaannya? Mungkin dalam hal mengobati kemudian tidak bisa secara rutin, jadi ada berhenti mungkin karena biaya dan sebagainya. Apakah itu berefek? Karena biasanya ada yang bilang yang namanya terapi kalau kita sampai terhenti 1 atau 2 maka kita mengulang kembali seperti itu. Apa benar itu, Dok? Oh enggak. Produk Maximax. Herbal nggak ada ya. Kan herbal kan tidak ada side effect-nya herbal tuh. Jadi itu enggak ada. Itu kalau yang begitu bahwa harus dari mula itu obat, kebanyakan kalau obat medis ya, yang konvensional. Jadi yang zat kimia. Kalau herbal enggak. Karena dia side effect nggak ada, adanya up effect. Maxibus up effect. Jadi ke atas. Efek ke atas. Ya. Kemudian juga untuk Maxibus samping enggak. Enggak ke Maxibus itu, untuk Maxibus katanya ada bilang juga jangan-jangan nanti kecanduan gitu. Jadi harus minum Maxibus terus katanya. Nah, itu gimana? Enggak.
Ya. Enggak. Kalau Karena itu namanya kebutuhan ya dok ya, Pak. berarti bukan Enggak, kecanduan dia ya. bukan obat narkotik ya, jadi tidak candu. Itu kebutuhan. Bukan narkotik. Kebutuhan. Herbal enggak. Herbal itu aman karena dia kan dari tumbuhan, tidak ada kimianya, jadi aman, jadi nggak usah takut. Ya. Cuman yang ditakutkan kan healing crisis itu. Ya, Nah, setuju. betul. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Bu Dokter ya, waktunya kita sudah Iya, lebih udah dari 9:04 ya. 21:00 WIB, jadi kita cukup sampai di sini dulu ya. Oke, beri aplaus luar biasa untuk Ibu Dokter Rolina Siregar. Biasa, terima kasih Bu Dokter atas Sama-sama. penyampaiannya, edukasinya dan Bu solusinya. Yo, sama-sama. Bu Dokter, terima kasih Dan Pak. kita akan berjumpa kembali salam sehat. di malam Terima kasih, Senin Bu mendatang ya Dokter. dengan Bu Terima kasih, Dokter Dokter. Rolina. Terima kasih, Dok.